Langkah selanjutnya dalam manajemen waktu proyek adalah sequence activities atau mengurutkan aktivitasnya dan menentukan dependensinya. Apa itu dependensi? Dependensi atau ketergantungan disebut juga hubungan berkaitan dengan urutan kegiatan atau tugas proyek. Misalnya, apakah suatu aktivitas harus diselesaikan terlebih dahulu agar aktivitas lainnya dapat dimulai? Atau apakah suatu aktivitas dapat dilakukan secara bersamaan dengan aktivitas lain? Dalam menentukan hubungan atau ketergantungan antar kegiatan ini sangat penting dalam mengembangkan dan mengelola jadwal proyek. Terdapat 4 ketergantungan atau hubungan antar aktivitas atau dependensi, meliputi yang pertama, dependensi finish to start. Ini adalah hubungan di mana aktivitas dari atau pendahulunya atau predesesor harus selesai sebelum aktivitas penerusnya atau suksesor dapat dimulai. Misalnya, kita tidak menguji perangkat lunak sampai pembangunan perangkat lunaknya telah selesai. Finish to start. Maka, pengembangan perangkat lunak harus selesai dulu sebelum pengujian perangkat lunak dapat diselesaikan. Yang kedua, dependensi start to start. Hubungan ini adalah di mana aktivitas pendahulu atau predesesor tidak dapat dimulai sampai aktivitas suksesornya juga dimulai. Ini menunjukkan dua buah aktivitas yang dikerjakan secara bersamaan. Misalnya, pada dekorasi rumah, pekerja dapat memasang wallpaper pada ruangan yang satu atau pada kamar tidur, dan yang lainnya dapat mengecat dinding di ruang tamu. Artinya dua aktivitas yang dikerjakan bersamaan. Yang ketiga, dependensi finish to finish. Hubungan di mana aktivitas dari atau predesesor pendahulunya harus diselesaikan sebelum aktivitas suksesornya, penerusnya dapat diselesaikan. Atau istilah lainnya, satu tugas tidak dapat diselesaikan sebelum tugas yang lain selesai. Misalnya, upaya pengendalian kualitas suatu perangkat lunak tidak dapat diselesaikan sebelum produksinya selesai. Meskipun terkadang kedua aktivitas ini dapat dilakukan bersamaan. Namun untuk mengakhiri, memastikan proses pengendalian ini selesai, ya maka produksi pun harus dipastikan selesai. Dan yang terakhir adalah dependensi start to finish. Hubungan ini di mana aktivitas pendahulu atau predesesornya harus dimulai sebelum aktivitas pengikutnya, suksesornya dapat diselesaikan. Jenis dependensi ini jarang digunakan, tapi cocok untuk beberapa kondisi. Lalu apa saja input dari proses ini? Masukan atau input untuk proses ini diantaranya adalah tentu rencana manajemen, jadwal, daftar aktivitas dan atributnya, kemudian pernyataan lingkup proyek, daftar milestone, dan aset proses organisasi. Proses pengurutan ini melibatkan evaluasi alasan dependensi dan berbagai jenis dependensi. Kemudian alat dan teknik yang digunakan pada proses ini adalah Precedent Diagramming Methods atau PDM, penentuan dependensi atau ketergantungan antar aktivitas, dan penentuan leads and lags yang akan kita bahas berikutnya. Adapun keluaran dari proses ini adalah proyek yang terjadwal, diagram jaringan proyek yang merupakan representasi grafis dari kegiatan proyek dalam bentuk jaringan dan juga menunjukkan ketergantungan aktivitasnya. Saat merancang diagram jaringan atau network diagram, aktivitas baru dapat diidentifikasi dan itu akan menghasilkan beberapa pembaruan dokumen, terutama untuk mencantumkan semua aktivitas proyeknya. Setelah mengurutkan aktivitas, langkah selanjutnya adalah memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas tersebut. Sebelum kita dapat memperkirakan durasi untuk setiap aktivitas, kita harus memiliki pemahaman yang baik terlebih dahulu tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap aktivitasnya. Sumber daya di sini tidak hanya sumber daya manusia,
tetapi mencakup semua sumber daya lain seperti peralatan, bahan baku, mesin, dan lain-lain. Sifat proyek dan organisasi pun akan mempengaruhi perkiraan sumber daya pada aktivitas ini. Untuk mendapatkan estimasi sumber daya yang tepat pada setiap aktivitas, maka dibutuhkan tools dan teknik, diantaranya penilaian ahli, analisis alternatif, perkiraan data, dan perangkat lunak manajemen proyek. Dan orang-orang yang membantu menentukan sumber daya untuk setiap aktivitas harus memiliki pengalaman dan keahlian dalam proyek serupa yang pernah dilakukan dan dengan organisasi yang melaksanakan proyek tersebut. Input untuk proses ini yaitu proses estimasi sumber daya, diantaranya rencana, manajemen jadwal tentunya, kemudian daftar aktivitas, kemudian daftar risiko yang dapat mempengaruhi keputusan tentang sumber daya yang perlu digunakan, kemudian perkiraan biaya. Dalam menentukan sumber daya terhadap aktivitas, perkiraan biaya dan sumber daya sangat terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, biaya yang sudah didefinisikan mungkin telah menentukan jumlah dan jenis sumber dayanya. Maka, ini harus disesuaikan dengan perencanaan biaya yang sudah direncanakan. Kemudian, beberapa faktor lingkungan perusahaan juga dapat mempengaruhi estimasi sumber daya pada aktivitas. Dan yang terakhir, aset proses organisasi. Kenapa? Karena organisasi mungkin sudah memiliki kebijakan serta standar untuk staf atau keputusan mempekerjakan kontraktor pada proyek. Output utama dari proses estimasi sumber daya mencakup daftar kebutuhan sumber daya, struktur perincian sumber daya, dan pembaruan dokumen proyek. Struktur perincian sumber daya ini adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenis. Setelah bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama untuk menentukan aktivitas, mengurutkan aktivitas, kemudian memperkirakan sumber dayanya, selanjutnya adalah memperkirakan durasi waktu setiap aktivitas. Sampai bertemu di video berikutnya.